Dengan Guru Besar Hukum Acara Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, masih mendengar suara saya? Ya Mas Reza, siap masih. Baik, Prof. Hipnu, kalau kita melihat pengakuan saksi Daden dinilai berbeda dengan keterangan saksi Reza, adik dari almarhum Joshua. Daden dinilai berbohong begitu terkait penggeledahan yang dilakukan. Apakah memang dua saksi ini, yaitu Reza dan Daden, perlu dihadirkan bersamaan, Prof? Ya, sebagai bentuk konfrontasi wajib Mas Reza. Jadi disinilah makanya kalau memang ada saksi-saksi yang meragukan, wajib hukumnya hakim memanggil kembali untuk dikonfrontasi. Karena namanya konsep menggeledah dan tidak menggeledah itu kan suatu tindakan yang berbeda kan. Pertanyaan kalau nggak menggeledah berarti ada tindakan aktivitas kan gitu kan. Aktivitas yang kemudian ada suatu kepentingan tertentu, bukan kecurigaan ya, kepentingan apa ya, itu ya ada suatu penggeledahan. Karena apa itu penggeledahan itu juga tafsirannya adalah suatu kalau bicara hukum itu sudah upaya paksa kayak itu, memaksa untuk digeledah. Lah, ini ada suatu kecurigaan. Lah, kecurigaan apa terhadap seseorang yang digeledah? Lah, disinilah saya kira saksi-saksi yang memberikan keterangan yang berbeda, baik di berita acara pemeriksaan, baik yang ada di pemeriksaan persidangan, perlu konfrontasi yang tegas. Dan tidak cukup hanya satu saksi, Mas Reza, perlu saksi yang lain. Disinilah nanti akhirnya akan memberikan suatu keterangan yang bernilai. Kan gitu loh. Bernilai apa? Karena ada suatu korelasi. Korelasi antara saksi satu dengan saksi lain, ataupun nanti saksi dengan barang bukti yang ditemukan. Karena yang digeledah itu ada maksud apa? Ada kecurigaan apa? Ada barang apa yang ada dalam suatu benda yang bersangkutan. Disinilah akan menjadikan suatu nilai yang yang akurat. Karena bicara nilai dalam suatu pembuktian harus betul-betul akurat yang nanti pun memberikan keyakinan pada hakim. Itulah yang kami sebut adalah negatif wedlock. Oke, Prof. Hipnu, kalau kita lihat jalannya persidangan sejauh ini kan selalu diwarnai dengan permintaan maaf ya, Prof ya. Apakah memang perlu melakukan permintaan maaf di depan majelis hakim seperti yang dilakukan oleh Verdi Sambo, atau permintaan maaf itu justru bisa meringankan hukuman terdakwa lain, Prof? Ya, permintaan maaf bagian dari bentuk pertimbangan sosiologis, bagian bentuk sebagai pengakuan kalau menurut saya, karena ini suatu perbuatan pidana. Jadi adalah suatu pengakuan atas suatu perbuatan yang dilakukan yang menimbulkan meninggal dunia, atau yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu untuk menghalangi atau membatasi atau mencegah suatu tindak pidana. Disinilah nanti dengan permintaan maaf yang tadi itu adalah mudah-mudahan bisa memberikan suatu keringanan bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Karena dengan permintaan tulus atas suatu perbuatan yang dilakukan dan memperlancar suatu pembuktian dan tidak menimbulkan suatu perdebatan antar kesaksian yang lain, artinya perdebatan yang menjadikan ancaman sumpah palsu, ini saya kira nanti hakim akan memberikan suatu pertimbangan tersendiri terhadap perbuatan yang dilakukan. Oh, ternyata para ajudan ART ini betul-betul tidak mampu untuk mencegah, karena demikian dominannya, demikian kuatnya FS selaku pimpinan keluarga, selaku tanda petik pimpinan kepolisian, sehingga takut semua tidak mampu untuk menghalangi, mencegah adanya suatu tindak pidana. Begitu, Oke, Mas. Prof. Baik, secara overall, Prof, bagaimana Anda menilai saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU sejauh ini? Ya, saya kira dari ketentuan hukum acara pidana sudah sesuai, karena ini ada saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, saksi-saksi yang memberatkan. Memang tidak semua bisa memberatkan, karena rupanya saksi ini adalah tanda petik ada suatu kepentingan-kepentingan yang masih dalam suatu koridor sejawat kan itu, sehingga penuntut umum harus berhati-hati untuk menguak, jangan sampai kesaksian yang dihadirkan ini tidak mempunyai suatu nilai di dalam suatu persidangan. Baik, Prof. Hipnu, terima kasih atas informasi yang Anda berikan.
Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV, Profesor Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Acara Pidana Universitas Jenderal Sudirman.